Halo, terima kasih udah klik video ini. Balik lagi di video budgeting. Kali ini aku akan membahas hal-hal apa saja yang bikin budgeting kita gagal ya. Di polling yang kemarin bahasan ini itu adalah menempati hasil yang kedua yang pengen dibahas sama teman-teman. Jadi aku akan membahas dari sudut pandang aku sebagai ibu rumah tangga. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih kalian udah selalu support channel aku. Jadi yang belum subscribe tolong di subscribe. Dan perlu diketahui ada beberapa faktor yang bikin budgeting kita itu bisa gagal ya. Di sini selalu aku tekankan kalau misalkan ada yang komentar, misalkan dia Kak kenapa ya budgeting aku gagal terus, aku selalu kasih semangat ke dia karena aku pun juga dulu pas bikin budgeting tuh awal-awal selalu gagal ya. Jadi untuk menemukan metode yang pas banget untuk keluarga aku tuh butuh banyak coba-coba metode budgeting yang paling sesuai. Yang pertama yang bikin budgeting kamu gagal itu membuat anggaran itu nggak realistis. Perlu diketahui untuk bikin budgeting kita harus tahu dulu ada berapa jumlah anggota keluarganya, di mana kita tinggal, dan juga berapa pendapatan kita satu bulan. Setiap keluarga itu pasti berbeda-beda, jadi kita dengan mengetahui ada berapa faktor tadi, kita bisa bikin anggaran yang paling realistis untuk keluarga kita selama satu bulan. Jadi sebelum kita bikin anggaran, kita harus pertimbangkan dulu, sehingga anggaran-anggaran di budgeting kita itu bisa tercapai. Nah, kita nggak bisa tuh bikin misalkan harga beras di wilayah A itu sama dengan wilayah B. Jadi faktor seperti itulah yang mempengaruhi keberhasilan budgeting. Jadi ketika kita mengetahui anggarannya, kita bisa bikin budgeting yang sesuai untuk keluarga kita. Faktor selanjutnya yaitu kita masih gampang banget untuk tergoda promo sama diskon. Belanja itu boleh-boleh aja, tapi kalau misalkan kita masih tergoda sama hal-hal yang lagi nggak kita butuhin, misalkan kita belanja nih, terus kita lagi nggak mau beli sabun mandi karena sabun mandi di rumah stoknya masih ada, tapi karena diskon kita beli, jadinya anggaran yang udah kita tetapkan tuh jadi over budget gitu ya. Nah itu juga jadi faktor yang bikin budgeting kita bisa gagal. Jadi dilihat lagi kebutuhan apa aja yang kita butuhin selama satu bulan biar budgeting kita bisa berhasil. Faktor selanjutnya yang bikin budgeting kita gagal itu berharap kalau budgeting itu bisa bikin kita kaya. Nah ini tuh adalah mindset yang salah. Jadi budgeting itu bukan bikin kita tambah kaya ya, tapi membantu kita untuk mengelola pendapatan sehingga kita bisa menggunakannya secara bijak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau misalkan ada yang masih berpikir kalau budgeting itu bikin kaya, itu anggapan yang salah. Karena sebenarnya kalau kita mau kaya itu adalah menambah aset ya, yaitu dan menambah penghasilan pastinya. Dan budgeting hanyalah salah satu cara untuk mengelola pendapatan kita agar bisa mencapai tujuan finansial kita. Faktor selanjutnya yaitu kita nggak pernah bikin evaluasi keuangan. Percuma aja kita rajin bikin budgeting tapi kita nggak pernah mengevaluasi anggaran kita. Kalau kita nggak bikin evaluasi yaitu akibatnya kita nggak pernah tahu pos mana aja yang jadi pengeluaran terbesar kita. Sehingga kalau misalkan kita nggak evaluasi, kita nggak tahu nih di bulan depan anggarannya tuh berapa untuk posnya, dan itu bisa memungkinkan over budget ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan evaluasi keuangan itu, kita bisa tahu misalkan pos belanja itu menghabiskan uang 2 juta sebulan, atau misalkan untuk pos bensin menghabiskan 1 juta sebulan. Nah jadi untuk di bulan depannya itu kita bisa mempertimbangkan pos mana aja yang bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangi sehingga budgeting kita itu bisa berhasil. Lalu selanjutnya kalau kita memiliki kebiasaan suka membandingkan hidup, itu juga bisa menjadi faktor budgeting kita jadi gagal ya. Karena misalkan kita sibuk membandingkan budget kita dengan budget orang lain, dimana kan yang aku bilang di awal tadi, faktor budgeting itu selalu berbeda-beda ya. Kita nggak bisa pukul rata sama karena pendapatan orang dan kebutuhan orang itu beda-beda. Jadi daripada kita sibuk untuk membandingkan budget kita dengan budget orang lain, lebih baik kita fokus ke budgeting kita aja sehingga budgeting kita bisa berhasil. Terakhir, hal yang bisa bikin budgeting kita gagal itu kalau kita cuma mau belajar satu metode dan kita nggak mau belajar hal baru. Padahal dalam budgeting itu penting banget untuk mempelajari metode-metode budgeting yang agar kita bisa menemukan yang paling sesuai untuk keluarga kita ya. Jadi misalkan metode mingguan di keluarga kamu itu berhasil, belum tentu metode mingguan itu di keluarga orang lain itu berhasil. Nah inilah pentingnya kita mempelajari beberapa metode untuk budgeting sehingga kita bisa tahu nih pengeluaran
kita berapa, terus budgeting anggaran itu yang paling pas itu yang mana. Jadi untuk teman-teman jangan ragu untuk mencoba metode-metode budgeting yang lain. Jadi kalau misalkan kita nggak berhasil budgetingnya, dicoba terus biar nggak gagal. Nah itu dia untuk beberapa hal yang bisa bikin budgeting kalian gagal. Aku masih akan terus menyemangati teman-teman yang lagi semangat untuk mengelola pendapatannya agar bisa kita lebih gunakan secara bijaksana ya demi mencapai tujuan-tujuan finansial yang teman-teman impikan. Insya Allah kalau kita mau belajar terus, budgeting kita akan berhasil. So, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.